Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Maha Suci Maha Tinggi. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang sangat dirindukannya nanti kita bertemu di Telaga Al-Kautsar. Teman-teman, saya di studio Ustadz Donditan. Karena ini udah dateng bukunya ya. Jadi kalau beli buku di Amrik saya nitip sama Ustadz Donditan. Ada 3, yang 2 udah datang duluan. Yang pertama 16 penyaliban sebelum Yesus ya. Misi dan visinya sama tuh. Turun ke dunia, separuh dewa, separuh manusia, menebus dosa umat manusia, disalibkan ya. Terus yang kedua, peran mitra di dalam kekristenan ya. Kenapa bisa teradopsi itu nanti kapan-kapan kita. Nah ini bukunya nih, who wrote the Gospels? Siapakah yang menulis Gospel? Ini dibahas dalam buku ini. Tapi saya sendiri belum baca karena baru datang. Tapi kan nggak marem nih, mumpung ada Ustadz Donditan. Jadi kita tanyakan. Gini Ustadz Dondi, kalau gospel itu yang kita kenalkan yang di kanon Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini gimana ceritanya nih mengenai nama-nama? Pertama, dari mana nama-nama itu berasal? Apakah mereka benar-benar Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Itu gimana penjelasannya Tadi monggo? Nah gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejahtera ya buat teman-teman pemirsa channel Donditan dan Geram Mualaf Jakarta ya. Insya Allah kita semuanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana ceritanya 4 gospel? 4 gospel memperoleh nama-namanya. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gitu. Jadi kalau menurut sarjana-sarjana ahli perjanjian baru sendiri yang sudah mempelajari manuskrip aslinya, bukan asli ya, salinan ya. Yang sudah mempelajari sejarahnya, mempelajari tradisinya, mempelajari perbendaharaan katanya, sampai mempelajari gaya bahasanya. Boleh dikatakan hampir semua lah. Hampir semua mengatakan bahwa keempat gospel yang masuk ke dalam Bible-nya saudara kita yang Kristen, itu semuanya ditulis oleh orang-orang yang pertama bukan saksi mata langsung. Oke. Yang kedua juga tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang menulis itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu langsung dengan narasumber, ya. Juga nggak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Gitu. Ngopi bareng nggak pernah ya? Ibaratnya gitulah, nggak pernah ngopi bareng Yesus, gitulah. Tapi ngomong-ngomong, ini kan sebelumnya kita harus disclaimer dulu nih, ya, bahwa kita umat Islam sebagai istilahnya kita nih sebagai apologet nih ya, ngapain kita ngomongin kitab orang gitu, okay? Yang kita omongin ini dalam ranah akademis, ilmiah, ada dokumennya, begini kan semua kan, ya di belakang saya. Yang semua kita omongin ini semuanya tidak lain, tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Itu dulu ya disclaimer kita ya. Jadi bukan berarti kita mengajak orang atau pemirsa untuk membenci orang-orang Kristen, bukan. Keluarga besar saya juga masih banyak yang Kristen. Jadi yang kita omongin ini benar-benar yang ilmiah. Ada dokumennya, bukan asumsi. Nggak boleh asumsi dan kita tidak menafsirkan kitab suci orang, bukan. Kenapa kita bicara ini? Karena masih banyak terjadi upaya-upaya pemurtatan ya di luar sana, masih banyak. Dan itu yang harus kita cermati, harus kita waspadai dan juga harus kita cegah. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak terpengaruh oleh agama orang lain hanya karena iming-iming, rayuan, bantuan, ketidaktahuan, apalagi sampai utang budi gitu. Ya. Nah, jadi yang kita mau ngomongin ini adalah hal-hal yang sifatnya akademis, ilmiah, ada dokumennya, bisa dibuktikan. Gitu ya. Jadi tadi pengantarnya gitu bahwa 4 gospel itu 4 gospel ini kan awalnya kan anonim semua. Tidak bernama, tidak ada tulisan saya bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu nggak ada. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada semua. Terus kemudian kalau menurut juga ya hampir semua ahli-ahli perjanjian baru dari 4 gospel itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ternyata menurut mereka yang ditulis pertama itu adalah Markus, bukan Matius.
Yang nomor 2 duluan. Nah, jadi walaupun Markus ditempatkan di urutan kedua, tapi ternyata menurut mereka ini Markus yang ditulis duluan, gitu ya. Ditulis kira-kira sesaat sebelum bait suci yang kedua, bait suci orang Israel yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi. Oleh Romawi ya? Ya, oleh Romawi, oleh Jenderal Titus. Oke. 10 tahun kemudian, kira-kira tahun 75 sampai 80 Masehi, penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur dari Markus. Ya, menyadur. Jadi, di dalam Matius 80%-nya berasal dari Markus. Di Lukas 60%-nya berasal dari Markus. Nah, tetapi Matius dan Lukas ini juga sama-sama mempunyai sumber kisah sendiri. Sumber kisah sendiri disebut dengan kode M untuk Matius, L untuk Lukas. Selain dua sumber kisah ini, mereka juga menggunakan satu sumber yang disebut dengan Q, huruf Q. Huruf Q itu dari kata quell, itu artinya bisa kisah-kisah yang beredar di kalangan masyarakat selama puluhan tahun, gitu ya. Nah, jadi setelah apa tadi? Markus kira-kira 65 sampai 70 Masehi, Matius dan Lukas kira-kira 75 atau sampai 80 Masehi. Nah, yang Yohanes ini ada yang bilang di akhir abad pertama, ada juga yang bilang di abad kedua, ya itu berbeda pandangan dari beberapa ahli perjanjian baru. Tetapi yang Yohanes ini juga ibaratnya gini, ditulis untuk melawan kelompok Kristen awal tertentu. Kalau kita perhatikan, yang Matius, Markus, Lukas ini kan memuat cerita tentang, ingat nggak, ketika Yesus dipaksa untuk memanggul kayu salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Di tengah jalan digantikan oleh orang yang bernama Simon orang Kirene ya, bukan Cinere ya. Bukan, Cinere mah belasan udah ke Depok ah. Ya, Simon orang Kirene. Nah, tapi di Gospelnya Yohanes itu nggak ada nama Simon orang Kirene, itu nggak ada. Nah, di tengah raya atau diduga, yang Yohanes ini ditulis untuk melawan kelompok Kristen awal, yaitu kelompok Basilidean. Ya, Basilidean ini yang tumbuh subur malah di Mesir di akhir abad pertama sampai abad kedua. Kelompok Kristen awal Basilidean itu menganggap bahwa penyaliban Yesus itu hanyalah sebuah ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Itu ya. Ini sekilas nih tentang 4 gospel. Nah, terus dari mana kok empat gospel ini yang masuk ke dalam Bible-nya di Kristen, kok bisa ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah, itu dia. Itu ya, itu yang kita mau bicarakan kan? Ya, awalnya kan anonim ya. Ya, sebenarnya banyak ya tulisan-tulisan atau buku-buku dari kalangan-kalangan ahli perjanjian baru yang mengetahui bahwa orang-orang Kristen mempunyai tradisi bahwa yang kitab Matius ditulis oleh Matius pemungut cukai. Nanti yang kedua, yang Markus ditulis oleh muridnya Petrus. Ya. Bahkan ada lagi yang sebagian kalangan dari Kristen mengatakan bahwa Markus ini adalah pemuda yang lari telanjang bulat di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap. Ada yang bilang begitu. Terus kalau yang Lukas ini dianggap sebagai tabibnya Paulus dan teman seperjalanannya Paulus. Ini yang untuk kitab yang Lukas. Yang keempat, Yohanes itu dianggap yang menulis adalah Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Ini tradisinya Kristen yang berasal dari mungkin abad kedua. Juga dikatakan yang memberi nama daripada keempat gospel ini adalah ada 2 orang di abad kedua. Yang pertama yaitu Santo Papias antara 130 sampai 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus tahun 180 sampai 185 Masehi. Nah, dari 2 orang ini yang dari Papias ini diceritakan ulang oleh Bapak gereja namanya Eusebius. Gitu. Eusebius cerita, ini Santo Papias ngomong bahwa yang Matius ditulis oleh Lewi atau Matius pemungut cukai. Nanti ada lagi Eusebius cerita bahwa Santo Papias mengatakan bahwa yang Markus ditulis oleh Markus, murid Yesus, murid Petrus, gitu ya. Jadi yang memberi nama kepada 4 gospel ini diketahui dari tradisi Kristen adalah Santo Papias 135 Masehi dan kedua Santo Irenaeus 185 Masehi. Oke, itu dari jangka waktu ditulis kapan dan kapan diberikan nama. Oke.
Itu banyak dokumen-dokumen yang mengatakan seperti itu banyak. Ya cuman beda-beda dikit lah tahun-tahunnya lah ya. Kan mereka biasa kan kalau memeriksa naskah-naskah salinan itu kan dari tulisan-tulisan Bapak Gereja juga mereka bisa memperkirakan ini tahun berapa gitu. Sampai di situ cukup jelas ya. Ada satu pertanyaan dikit. Jadi pada intinya ini banyak nih orang-orang mengira bahwa nama-nama tersebut adalah saksi mata, padahal kan tadi udah dijelaskan. Kemudian juga mengenai penamaan-penamaan ini dari Santo Papias dan Santo Irenaeus ya. Nah, ini bahkan ada yang menganggap bahwa Yesus sendiri yang menulis gospel itu. Ada orang berpandangan seperti itu, saking Yesus awamnya. Sendiri yang nulis. Terus kemudian ada bahwa keempat orang ini adalah saksi mata. Padahal kan kalau dalam kisah gospel sendiri, murid-murid kan nggak ada yang hadir ketika prosesi penyaliban versi gospel ya tadi ya. Iya, kan di keempat gospel itu kita bisa mengambil benang merah bahwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu semua murid Yesus kan pada lari. Iya. Jadi nggak ada saksi mata. Nah, jadi siapa yang menyaksikan Yesus dari mulai ditangkap, diadili oleh imam besar, diadili oleh Herodes, diadili oleh Pilatus, sampai diserahkan kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Tapi mengenai Markus tadi, yang begitu mau ditangkap, kan lari tuh, bajunya ketahan, kain lenannya kan, baju lenannya. Ada kemungkinan nggak itu Yesus sendiri? Menurut tradisi para scholar sih ini ya Markus ya yang saya belum pernah membaca teori bahwa yang pemuda lari telanjang di Taman Getsemani itu Yesus, belum pernah baca. Cuman pertanyaannya kan gini, ngapain malam-malam di taman nggak pakai baju gitu? Iya. Pertanyaannya gitu. Punya kira-kira teori ngapain tuh laki-laki di Taman Getsemani sendirian nggak pakai baju, ngapain kira-kira? Nggak kebayang lah. Kalau orang Jawa mungkin lagi bertapa itu kan. Ya oke lah, karena tidak diceritakan ya kita tidak usah mereka-reka. Nah, tapi sekarang kita harus menunjukkan bukti. Ya, dari mana tadi omongan saya itu berasal gitu. Oh iya dong, ya kan kita kalau ngomong selalu pakai data. Ya, jadi selain daripada nanti ada lagi yang namanya website dari yang disebut dengan konferensi wali-wali gereja di Amerika. Ya, disingkatnya United States Conference of Council of Bishop atau apa gitulah. Disingkatnya usccb.org. Nah, itu juga bisa dibuka. Di website itu ada semacam kayak halaman untuk mau baca Bible, tapi di setiap kitabnya tuh nanti ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu kita bisa baca siapa yang diduga menulis ini dan menurut ahli-ahli sekarang itu memenuhi syarat atau bisa dibuktikan atau enggak gitu. Tapi luar biasa yang ada cukup atau enggak di gitu. Christian scholars di Amerika, Eropa, mereka benar-benar mau cari kebenaran ya. Kalau di Indonesia kan ditutupi itu. Iya. Jujur. Jadi kalau yang namanya sarjana-sarjana itu mereka memang harus jujur terhadap apa yang kan mereka punya metode penelitiannya. Harus ada media yang diteliti, harus berdasarkan juga hal-hal yang lain, sejarah, tradisi dan sebagainya. Itu kan mereka memang harus jujur apa adanya. Gitu. Kalau yang mungkin gereja atau apologet mau menutupi ya itu urusan mereka lah. Tapi yang jelas kalau yang penelitian-penelitian mereka yang sudah dituangkan dalam buku, ya itu kan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau nggak setuju dengan buku ini, ya silakan buku tandingannya atau buku bantahannya kan gitu harusnya. Oke. Nah, untuk yang tadi saya punya nih ada buku The Five Gospel. Buku The Five Gospel ini memang kontroversial, ya karena memang ditentang oleh gereja-gereja hampir di seluruh dunia lah. Buku ini ditulis oleh kira-kira hampir 80 ahli-ahli perjanjian baru, ya, yang istilahnya boleh dikatakan memang di bidangnya gitu. Nanti ada bantahan dari kalangan gereja bahwa yang nulis nggak kredibel, nggak inilah ini tukang apa gitu. Ada yang begitu, ya itu biasa lah ya. Ini yang menulis nih, jumlah orang yang menulis nih ya. Itu bukan orang awam ya, orang-orang dari STT semua. Bukan lah, nih ya dari mulai sini nih. Ini yang menulis, kelihatan nggak sih? Nih ya, ini daftar namanya nih. Ini sekian banyak. Ini daftar namanya yang nulis nih. Nih. Daftar nama yang nulis. Nah ya, jadi kalau kita lihat nama-nama yang menulis di sini, ini
gelarnya tuh berjejer gitu. Ada yang AB, MA, MDiv, PhD, PhD, MSL, apa lagi nih? Educated people lah ya, bukan orang sembarangan. Semuanya macam-macam gini. Ya. Ada yang BA ya ada dari macam-macam universitas gitu. Kebanyakan semuanya udah istilahnya udah master di bidang teologi. Oke. Ya. Nah, buku ini dulu diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Oh, beliau almarhum. Ya, dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di dalam buku ini ya kita bacanya jadi lebih cepat, lebih cepat memahami gitu ya, karena ini kan sudah dalam bahasa Indonesia. Keren. Daftar nama-nama tadi yang menulis ada di sini nih, di belakang, bagian belakang. Mana ya, bentar ya. Nah ini dari sini nih, yang menulis nih ya. Ini daftar namanya. Kalau sama almarhum Ustadz sama kita dibuatkan tabel tuh. Bisa dicek sendiri kan. Zaman sekarang kan kita bisa ngecek orang ini bener nggak gitu, siapa kan bener kan. Keren. Bisa dicek. Nah, di buku ini tentang tadi pertanyaan Ustadz Tunggul, bagaimana gospel itu memperoleh nama-namanya gitu kan. Betul. Di sini ada sebuah kayak semacam apa ya, bagan atau kayak gambar kotak gitu. Tabel. Sebentar. Oh iya. Ini di sini juga diceritakan nih sumber-sumber kisahnya dari mana, ini berasal dari mana, yang ini dari mana gitu ya. Ini ya. Tadi ya. Ya. Markus, nah ini inspirasi. Ini ada kotak begini nih. Ya. Atau kebetulan ini kan sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint nih. Oh iya. Ya, mendingan kita tampilkan aja ya. Biar pemirsa bisa screenshot. Ya, nanti teman-teman yang mau screenshot juga tinggal di shoot aja. Ya. Bentar. Nanti gantian biar saya baca. Nah, tolong ditampilin. Nah ini ya. Oke. Itu yang ada itunya ditampilin kecil. Nah, turunin bisa nggak? Nggak bisa turunin ya? Oh, ketutup dong. Ya, kalau di sini ketutup. Oke lah. Itu yang di kameranya di zoom. Diganti kameranya ke saya. Yang di kameranya. Nggak usah dicabut. Di sini. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi pemirsa bisa sambil ngelihat ininya. Yang di buku sama nggak dengan yang di PowerPoint ya. Karena ini kan di foto. Iya. Lanjut. Kelihatan ya? Kelihatan. Bisa kebaca nggak, Pak Tunggul? Bisa. Itu kan masih bahasa Inggris tuh. Masih bahasa Inggris ya? Ya, sama nih ya, sama di buku nih, sama kan? Persis. Kelihatan kan? Kelihatan. Tulisannya kan kira-kira, judulnya kan How the Gospels Got Their Names. Ini dari buku The Five Gospels, Robert W. Funk, Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar, penerbitnya Harper San Francisco, tahun 1993, halaman 20 ya. Iya. Ini halaman 20 nih. Ini bentuknya seperti ini, ada 5 kotak nih. Di sini memang ada satu lagi gospel yang disebut dengan Gospel Thomas. Oke. Nah, yang kita akan tampilkan di sini, ini langsung aja kita terjemahkan. Jadi para pemirsa bisa, itu yang video apa? Yang itu dibuang aja. Nah, ya. Kita bacakan ya. Oke. Mau saya bacain biar Tadendi bisa. Nah, boleh Ustadz. Tunggul yang bacain. Baik, ini teman-teman ya. Tadi kan keterangannya dari mana nama-nama di dalam gospel berasal. Kita lihat kolom paling kiri Markus. Gospel Markus disematkan kepada Yohanes Markus, teman dari Paulus. Ini bisa dilihat dari Kisah 12, 25, 13 ayat 5, 15 ayat 36 sampai 41, Filipi 24, Kolose 4 ayat 10, 2 Timotius 4:11, sepupu Barnabas didapat dari Kolose 4 nomor 10 dan mungkin rekan dari Petrus. Saran ini dibuat oleh Papia. Nah, ini Santo Papia yang tadi disebut Ustaz Dendi ya.
pada tahun 130 Masehi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Eusebius, wafat 325 Masehi. Keduanya adalah penulis Kristen kuno. Jadi Eusebius yang melaporkan berdasarkan informasi dari Santo Papias. Dalam hal ini dan dalam masalah lain, Papias tidak dapat diandalkan. Saya ulangi, Papias tidak dapat diandalkan karena dia tertarik pada jaminan saksi mata daripada proses lisan yang menghasilkan Gospel Markus. Pindah ke kolom 2, Matius. Adalah Papia lagi sebagaimana dilaporkan oleh Eusebius yang menyebut Matius. Lihat Matius 10 ayat 3 sebagai penulis Gospel pertama. Kemudian Matius mungkin memiliki nama lain Levi. Nama lain dari Matius adalah Levi. Nama yang diberikan kepada pemungut cukai. Lihat Markus 2, 14 dan Lukas 5, 27. Tetapi siapa yang dipanggil Matius dalam bagian yang paralel, lihat Matius 9, 9, kita tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam nama. Pernyataan Papia bahwa Gospel Matius disusun dalam bahasa Ibrani jelas-jelas salah. Saya ulangi, pernyataan Papia bahwa Gospel Matius disusun dalam bahasa Ibrani jelas-jelas salah. Matius disusun dalam bahasa Yunani dengan bergantung kepada Q dan Markus. Juga ditulis dalam bahasa Yunani oleh penulis yang tidak diketahui. Geser kolom 3, Lukas. Tradisi bahwa Lukas seorang tabib dan teman dari Paulus adalah penulis Gospel Lukas. Lihat Kisah Para Rasul kembali ke abad 2 Masehi. Lukas yang dibicarakan diarahkan ke Kolose 4:14, di mana ia dikenal sebagai seorang tabib. Mungkin penulis Gospel Lukas, Kisah Para Rasul adalah seorang tabib. Diragukan bahwa ia adalah teman Paulus. Nah ini teman-teman, diragukan bahwa ia adalah teman Paulus. Seperti penyematan yang lain, yang satu ini pun aneh. Geser ke Yohanes. Gospel keempat disusun oleh penulis tidak bernama dalam dekade terakhir abad pertama, kira-kira tahun 180 Masehi. Irenaeus melaporkan tradisi yang menganggap kitab itu berasal dari Yohanes, anak Zebedeus. Sementara yang lain menganggapnya berasal dari Yohanes, orang tua yang tinggal di Efesus. Dan yang lain tetap menganggapnya berasal dari Yohanes murid tercinta. Lihat Yohanes 13, 23 sampai 25, lihat 19, 25 sampai 27, lihat 20, 2 sampai 10, 21 ayat 7, dan 20 sampai 23. Gospel keempat ditentang sebagai bidat di gereja awal. Dan gospel itu tidak tahu tentang cerita-cerita yang dihubungkan dengan Yohanes anak Zebedeus. Dalam penilaian banyak sarjana, gospel itu dibuat oleh sebuah sekolah dari murid-murid mungkin di Syria. Nah ini yang paling penting terakhir. Tunggu sebentar. Yang sebelah kanan yang tulisannya besar dan tebal itu juga ada dasarnya nih. Tuh yang di kanan bawah tuh ya. Ya. Nah ini saya perbesar coba nih ya sebentar. Ya. Jadi semuanya ada di halaman 20 teman-teman ya. Tuh yang all the gospels originally circulated anonymously, tidak bernama. Authoritative names were later assigned to them by unknown figures in the early church. In most cases, the names are guesses or perhaps the result of pious wishes. Nah ya, ini terjemahannya ini yang ini terjemahannya ya dari yang tadi di bukunya kita bacakan halaman 20 itu tadi. Ini sudah diterjemahkan oleh Sodonditan. Semua gospel semula beredar tanpa nama. Nama yang berwenang kemudian diberikan kepada gospel-gospel tersebut oleh tokoh yang tidak diketahui sejak gereja awal. Selesai tahu. Ya.
Jadi semua gospel semula beredar tanpa nama. Tanpa nama. Nama yang berwenang kemudian diberikan kepada gospel-gospel tersebut oleh tokoh yang tidak diketahui sejak dari awal. Jadi sebenarnya nama dari 4 gospel itu, mau dibalikin? Udah balik. Jadi nama dari 4 gospel itu sebenarnya adalah semacam atribusi atau orang mengatributkan kepada kitab-kitab itu diberikan nama kitab ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Disematkan ya? Disematkan gitu lah. Siap. Iya, diatributkan atau disematkan sama lah ya. Jadi gitu, zaman dulu memang masih bisa begitu. Gitu. Bahkan orang zaman dulu masih bisa nih contohnya, saya menulis buku, tapi saya mengaku sebagai nama saya adalah Ustadz Unggul gitu. Itu masih bisa begitu. Dan itu belum kriminal gitu zaman dulu. Belum kriminal, belum ditangkap sama tentara Romawi gitu. Yang orang nulis begitu gitu ya. Nanti ada lagi orang saya menulis menggunakan gaya tulisan saya mengadopsi dari tulisan orang lain. Ya, bahkan yang tulisan orang lain yang mungkin sudah beratus-ratus tahun sebelum penulis gitu. Diklaim tulisannya Ustadz Dondi misalnya. Bukan diklaim, tapi dia menulis tanpa nama. Tapi gaya tulisannya dia menggunakan atau menyadur dari tulisan orang yang sudah ratusan tahun sebelumnya. Terjadi di mana? Terjadi di Gospel Markus. Ya, Gospel Markus menyadur tulisan ini. Jadi saling sadur menyadur ini. Iya. Ya, ini ada sebuah buku karangan dari Dennis R. MacDonald, The Homeric Epics and the Gospel of Mark. Jadi dia menulis bahwa Gospel Markus itu sebenarnya melakukan tindakan yang disebut dengan mimesis. Nah, mimesis itu adalah menyadur tulisan orang, tapi dia mengganti dengan nama-nama tokohnya diganti atau nama tempatnya diganti. Mimesis, gitu. Ya, itu namanya mimesis. Ini Homer filsuf Yunani bukan, Tad? Homer itu penulis yang kira-kira dia punya karya epik itu 700 sampai 800 sebelum Masehi. Bayangin. Jangan-jangan dia nulis kisah ini kuda Troya bukan? Ya, iya. Oh, termasuk. Ya itu dia. Ya jadi yang dijadikan bahan untuk ditulis di dalam Markus itu adalah cerita mengenai kota Trojan. Ya, kan ada siapa tuh? Achilles itu. Achilles ya. Nah, ada filmnya kan Troy gitu kan. Ya. Siapa? Brad Pitt ya? Brad Pitt. Di situ kan ada nanti tokoh yang bernama Raja Odyssey. Odyssey itu adalah berasal dari kerajaan Iliad yang membantu Achilles dan rajanya, satu lagi raja itu yang menyerang kota Trojan. Raja Odyssey ini itu yang setelah dia membantu menghancurkan kota Trojan, kemudian dia pulang ke kerajaannya di Iliad. Tapi diceritakan perjalanannya pulang itu memakan waktu kurang lebih 10 tahun. Wow, jadi mampir-mampir mencok-mencok di mana kisah-kisah itu yang ditulis oleh Homer. Kisah heroik. Nah, ya. Homer itu penulis tentang Odyssey itu gitu. Nah, tulisan Homer itu yang diadopsi oleh Markus. Contoh misalnya. Ada kan ceritakan ketika di Bible Bible diceritakan Yesus satu perahu dengan 12 muridnya. Yang apalah istilahnya ada kejadian apalah, mungkin ada yang angin badai atau gimana gitu kan. Itu juga diambil dari sini. Terus kemudian cerita tentang ketika Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh perempuan. Ada kan? Ada. Di Homer juga ada. Gitu. Itu yang disebut dengan mimesis. Nah, ini disebutnya. Coba. Kebaca nggak? Mark and mimesis, kebaca ya? Iya. Jadi ini Mark ini maksudnya Markus. Gospel Markus maksudnya. Dan mimesis. Gitu. Nanti kita bisa lihat nih contoh-contoh yang mirip dengan kisah-kisah di dalam ini gitu. Ya, sebentar ya, saya cari contoh-contohnya. Gue belum sempet ini masukin ini contoh-contohnya ke dalam PowerPoint gitu. Iya, masukin kapan-kapan. Saya pikir yang menyadur cuma Matius dan Lukas. Ternyata sumbernya Markus juga menyadur dari Homer. Ntar dulu, ada lagi. Oh, ada lagi. Jadi 4 kan. Markus menyadur dari Homer, ya kan? Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yohanes nyadur siapa? Nah, itu pertanyaannya. Yohanes nyadur tulisan-tulisan Euripides. Tentang Dionysus, anak Zeus. Nah, jadi 4-4-nya ini semuanya menyadur. Ya. Yang Markus nyadur Homer, yang Yohanes nyadur Euripides, yang Matius dan Lukas menyadur Markus.
Nah, ini sedikit boleh tadi ya? Hmm. Setengah menit. Coba kamera. Oke. Jadi teman-teman kalau mengikuti kajian dari Ustadz Donditan, itu yang terutama yang sangat fenomenal, itu adalah Bible ya. Nah, itu kan dijelaskan tuh rangkaiannya semua. Nah, dari rangkaian semua ini kita bisa melihat bahwa kan dalam BOB pun sering dibilang ya, Yesus dan Isa Al-Masih adalah tokoh atau sosoknya sama, tetapi diceritakan berbeda. Riwayat menurut versi gospel dan riwayat menurut Al-Quran. Nah, jadi kalau kita tadi sudah membuktikan dari data-data, Markus yang nomor 2 duluan muncul, lalu menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Sementara Markus sendiri menyadur banyak tulisan-tulisan dalam Gospel Markus dari Homer. Demikian juga Yohanes. Jadi sebenarnya ini adalah, kalau dalam perspektif Islam ya, hal ini tidak pernah dialami oleh Yesus yang beneran, bukan Yesus yang versi Yunani, versi gospel maksud saya. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana mungkin sebuah kitab suci tapi yang disadur dari sana, disadur dari sini. Itu intinya yang perlu kita ingat, menambah ketebalan iman terhadap Al-Quran ya. Oke, lanjut Pak Dondi. Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Ini yang di halaman 61. Ya, ini dari buku ini, di halaman 61. Ini ada cerita mengenai yang di audisi, mungkin yang di chapter 10 kali ya. Poin 1 sampai 69. Ini Markus di pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di sini kata-katanya begini, Odysseus' crew boarded and sat down. Di sini Jesus boarded and sat down to teach. On a floating island, Odysseus told stories to Aeolus. On a floating boat, Jesus told his stories to the crowds. Sini lagi, after month he took his leave. Ini maksudnya bahasa Inggris, tapi yang sudah diterjemahkan dari tulisan-tulisan Yunani ya. Siap. Ini sudah diterjemahkan bahasa Inggris. After a month he took his leave, boarded and sailed with 12 ships. Ya, kalau di Markus, when it was late, he took his leave and sailed. Other boats were with him. Ya, di sini Odysseus slept. Yang di Markus, Jesus slept. Urutannya mirip, urutannya sama gitu ya. The greedy crew opened the sack of winds and created a storm. All the winds rushed out. Di sini, a storm arose and there was a great gale of wind. Ya. Yang di baris berikutnya, the crew groaned. Di sini, the disciples were helpless and afraid. Berikutnya, Odysseus awoke and gave up hope. Yang di sini yang di Markus, Jesus awoke and stilled the storm. Berikutnya, Odysseus complained of his crew's folly. Aeolus was master of the winds. Yang di sini, Jesus rebuked his disciples for lack of faith. Jesus was master of winds and sea. Bayangin. Ya. Jadi, nah ini yang tadi Ustaz Don dijelasin artinya mimesis ya. Ya, mimesis ya. Mimesis, merubah menjadi tokoh yang penulis berikutnya inginkan. Dari tokoh yang lama diganti dengan tokohnya di sini adalah Yesus menurut Markus. Mimesis ya. Ini contoh ya, contoh yang sangat-sangat jelas. Ini bahasa Inggrisnya diterjemahkan dari bahasa Yunaninya. Oke, siap. Nanti ada lagi apa ya? Sebentar. Ini contoh lagi nih, contoh kecil nih. Saya bacakan nih. Bisa jadi BOB jilid 2 sebenarnya. Belum sempet tapi. BOB Reborn. Iya, cuman belum sempat. Ini kok kepotong itu? Ya, nih ya. Aduh, susah duduknya. Ini digeser sedikit kameranya. Agak ke sini, agak ke sini. Bukan itunya dong, yang itu dong, yang painting dong. Penningnya. Iya. Nah, gitu. Coba diklik lagi sama. Agak ke sini. Itunya harusnya dipindah dulu dong ke ngarah ke gua, baru di penning.
Biar Oke, ini mohon kelihatan. maaf ya pemirsa ya. Nah, udah. Oke, udah Oke, cukup. cakep. Di sini diceritakan nih ya, the parallels between Homer and Marcus also are dense and sequential. Dense tahu ya maksudnya ya? Ya. Apa? Kental gitu ya, padat gitu ya. Di sini di Odyssey chapter 10, di sini Markus chapter 5 ayat 1 sampai 20. Odysseus and crew sailed to Aia. Susah amat sih bacanya apa sih ini? Aia ya? Area. Nggak ada R-nya. Aia. Aia. Ya. Yang di Markus tulisnya Jesus and disciples sailed to the region of the Gerasenes. Yang di Odyssey, when Odysseus drew his sword against her, the ogre ran to him, knelt, called him by name, and begged for mercy. Yang di sini, yang di Markus, when Jesus ordered the demon to depart, the demoniac ran to him, knelt, called him by name, and begged for mercy. Mirip kan? Jadi narasinya sama, cuman apa mungkin tempat kejadiannya beda. Jadi Odyssey diganti Yesus, subjeknya diganti, tempat berbeda. Diganti tempat yang berbeda juga menurut keinginan Markus. Ya. Oke. Kira-kira begitulah. Oke. Ini di sini di buku ini banyak sekali contoh yang seperti itu. Dari mulai kejadian-kejadian yang ada di Bible, ternyata di tulisan Homer itu banyak yang sama gitu. Oke. Tapi ini sih sebagai pertanyaan dengan tanda tanya besar. Pertanyaannya, scribers atau penulis-penulis gospel itu, yang pertama deh yang melakukan mimesis itu, ya kan? Kemudian apakah pada saat itu kan semua orang tahu apa enggak semua orang tahu bahwa ada kisah-kisah, biasanya kalau kisah mitologi Yunani kan itu diceritakan secara mulut ke mulut karena belum ada buku percetakan, orang belum banyak bisa baca. Ketika ini diangkat menjadi sebuah ayat-ayat dalam Gospel Markus, orang-orang nggak tahu lah kok sama dewa kita atau sama pahlawan kita Odyssey misalnya. Yang dimaksud itu orang-orang yang pada zaman penulis sedang menulis atau pada zaman Bible dikanonisasi? Pada zaman dituliskan atau mungkin karena belum disebar kan ya. Waktu itu belum ada IG, belum ada YouTube, iya. belum bisa live itu. Ya belum bisa tersebar. Oke. Nah, sementara kalau saat dikanonkan, mereka udah melupakan. Jadi menganggap bahwa yang ditulis oleh penulis Markus ini adalah benar adanya apa yang dilakukan Yesus. Kan jadinya jadi itu hanyalah sebuah tradisi gitu. Oke. Penulis-penulis ini setelah buku-buku itu dipilih oleh bapak-bapak gereja awal, sehingga dipilih untuk masuk ke dalam Bible. Karena ketiga gospel itu tadi yang Matius, Markus, Lukas itu kan ceritanya banyak yang sama, memang sama karena Matius sama Lukas nyadur Markus kan. Ini yang dimasukkan ke dalam Bible sebagai gospel sinoptik. Yang Yohanes karena kisahnya gaya tulisannya juga banyak berbeda, baru masuk. Tetapi memang perbedaan antara 3 gospel dan 1 Yohanes itu kan memang ceritanya tuh ya kurang lebih sama gitulah. Oke. Sekarang kalau mau dibilang apakah orang-orang pada zaman itu tahu, ya bisa jadi tahu tapi terbatas. Belum meluas lah seperti zaman sekarang. Belum ada medsos, belum ada TikTok, belum ada macam-macam. Jadi mungkin ya terbatas gitu. Nah, kan pada waktu di kanon itu kan juga yang dianggap punya wewenang untuk memasukkan gospel-gospel itu ke dalam Bible, kan itu orang udah menjadi tim, ada timnya. Timnya itu kan juga sebelum mereka menentukan, oh gospel ini masuk dalam Bible, itu kan juga mereka mungkin berdebat dulu gitu mungkin, gitu ya. Jadi ya maka itu yang Bible itu disebut kanonisasi karena kitab-kitabnya sudah ada, tinggal Bapak Gereja pilih dan sortir gitu. Oh, yang ini masuk, ini enggak, ini masuk. Yang akhirnya menjadi Bible sekarang. Gitu loh. Beda dengan Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, teman-teman pada zamannya Khalifah pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika ada perang, banyak penghafal Quran yang tewas. Ya, perang di Yamaman. Karena kan memang gini, Bible diturunkan dalam tradisi tulisan, sedangkan Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Lisan ini maksudnya berarti orang menerima Quran dengan tradisi hafalan gitu. Makanya banyak yang menghafal gitu. Kalau Bible diturunkan dalam bentuk
tradisi tulisan. Tulisan-tulisan itu udah ngumpul semua, baru dipilih-pilih gitu, masuk ke dalam kitab. Yang Quran pada waktu hafalan itu disetorkan kepada tim ya yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit, baru itulah yang masuk ke dalam Quran. Perbedaannya gitu, yang ini tulisan, yang ini lisan. Nah, kalau lisan jaraknya kan tidak jauh dari semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, sudah ditulis, tapi masih terpencar-pencar. Baru ketika dijadikan satu mushaf, itu namanya bukan dikanonisasi, tapi dikodifikasi. Kalau yang Bible, dari kitab-kitab yang banyak, dipilih-pilih, kayak pedagang padang itu, dipilih, baru masuk ke dalam Bible. Itu namanya dikanonisasi. Pilih-pilih ya. Sementara kalau Al-Quran kodifikasi pengumpulan dari yang terpisah-pisah. Dan gospel itu sebenarnya bukan cuma 4 atau 10 biji, puluhan. Yang saya tahu malah sampai 50 lebih. Bahkan ada gospel yang ceritanya bertentangan gitu antara gospel satu dengan gospel lain. Contoh, misalnya yang tadi saya bilang di awal, ada kelompok Kristen awal yaitu Basilidean. Atau yang termasuk di dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan Gnostik. Gitu ya. Yang saya bilang bahwa ketika peristiwa penyalipan itu disebut penyalipan itu terjadi, orang-orang kelompok Basilidean ini menganggap bahwa penyalipan Yesus itu adalah ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Gospelnya ada. Gospelnya ada. Cuman memang ya bagaimana mau dimasukkan dalam Bible kalau bertentangan dengan yang 4 itu. Gitu. Nah, gospel-gospel itu ditemukan kira-kira di abad ke-20, tahun 1945, di desa Nag-Hammadi, Mesir. Nah, memang kan tadi saya bilang, kelompok itu tumbuh subur di Mesir. Makanya sampai dokumen-dokumennya ditemukan di dalam gua-gua di dalam desa Nag-Hammadi itu di Mesir tempatnya. Gitu. Ya ribuan tahun loh berarti kan. Dari mungkin abad kedua Masehi sampai abad ke-20. Bayangin. 2 milenium. Masih selamat gitu. Nah, jadi perbedaannya gitu. Nah, kalau tadi kita bertanya bagaimana kok gospel itu bisa ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tadi udah kita jelaskan ya. Di buku ini ada, di buku-buku lain ada, kemudian bahkan di website resminya dari kalangan Kristen pun ada. Jadi sebenarnya sudah menjadi rahasia umum gitu lah. Bahkan kalau yang di terjemahan bahasa Indonesia, yang dulunya tulisannya apa? Tulisannya kan Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Sekarang tulisan Injil karangannya udah nggak ada. Dia nggak seksi, udah dihapus. Dulu zaman SD saya begitu tuh. Iya, ini saya masih punya. Saya Katolik nih. Zaman SD saya masih inget itu bacaan. Saya nanya soalnya, kok karangan? Saya bilang begitu. Ya nggak tahu adanya begini katanya, namanya anak SD kan. Saya masih jadi memang benar itu ya. Kan according to kalau dalam bahasa Inggrisnya, menurut Markus, Matius, Lukas. Nah, terjemahan Indonesianya karangan, tapi kan nggak bagus lah kalau kebaca karangan. Baik yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia, yang tadinya bahasa Inggrisnya Gospel according to Mark, Gospel according to Matthew gitu kan. Bible yang zaman sekarang sudah jadi cuma Matthew aja, Mark aja, nggak ada Gospel accordingnya sekarang. Sudah jadi makin. Ya, sekarang kalau according to itu maksudnya apa? Menurut dan ternyata yang menulis bukan Matius gitu. Padahal kita sebenarnya pengen tahu kan Gospel according to Jesus harusnya. Gitu. Nah, Gospel according to Jesus itu sebenarnya kita bisa bisa telusuri mungkin ya. Di Bible sendiri kalau nggak salah yang bahasa Indonesia nih, kita cari di Lukas nih. Kita cari di Lukas 20 ayat 1. Ya. Teofilus yang mulia. Bukan, itu mah Lukas pasal 1. Oh, Lukas 20 ini ya. Ya, ini 20 ayat 1. Ini gini tulisannya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Nah, ini yang disebut dengan Gospel according to Jesus. Nah, teman tulisannya mana kan nggak ada. Iya. Gitu. Waktu itu kan Yesus nggak jalan-jalan bawa Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya bukan dong. Kalau yang teman-teman Kristen maksudkan dengan Injil ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah yang diberitakan Yesus ini yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kan bukan.
yang gospel-gospel 4 ini kan belum ditulis pada saat Yesus masih hidup. Gitu. Nah sekarang kalau Yesus memberitakan Injil, nah ini Injil yang mana gitu. Inilah yang dimaksud dengan wahyu yang diterima oleh Yesus dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Bani Israel pada zaman itu. Ini maksudnya. Kan Yesus bilang segala firman yang kau berikan telah aku terima dan aku sampaikan. Ya, Yohanes 17:8. Iya, Nah berarti itu kan dia maksudnya. menerima firman. Berarti kan Yesus menerima wahyu. Menerima wahyu. Menerima firman untuk diteruskan kepada Bani Israel. Iya. Gitu. Sip. Berarti kan definisi kita tentang Injil juga sebenarnya matching dengan ini ya. Matching. Kita mengetahui bahwa Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Iya, benar. Dan tidak dijanjikan untuk dijaga. Betul kan? Pernah dengar nggak Injil dijanjikan untuk dijaga seperti Quran? Yang dijaga cuma kan tidak. Al-Quran. Nah itu dia makanya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Jadi karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya ya yang ada sekarang ini hanya salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Bahasa Banyumasnya copy of copies of copies of copies of copies. Us. Iya. Alhamdulillah kalau di Quran dijanjikan untuk dijaga, ya kan? Ya walaupun ada variasi bacaan, tetapi tidak merubah makna satu ayat dan tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran. Iya. Gitu aja. Varian ya. reading bukan versi. Ya, sama halnya dulu kan lama di Australia. Kalau nyebut Friday itu apa? Nyebut Friday-nya gimana? Hari Jumat. Sama sih. Hah? Hampir sama. Yang Bukannya... beda ini. Di sana nyebutnya chips sama dengan UK. Kalau di Amerika kan French fries. Bukan. Kalau di Australia nyebut hari Jumat apa? Ngomongnya gimana? Friday aja biasa. Bukan Friday. Tambah-tambah gitu lagi. Nah, iya itu. Kedai aksennya dialeknya. Ya itu maksudnya kan itu ada dialek tertentu kan. Friday. Yang di Inggris Friday, yang di Australia Friday gitu. Kurang lebih begitulah. Dialek aja. Ya. Gitu, Tat, ada lagi yang mau tanya? Alhamdulillah sih udah cukup ini padat. Bahkan kita banyak menambah juga dari... Dance ya? Berarti dance ya? Dance, kental. Density-nya kental. Kental gitu. Nah, jadi kita, kalau saya bicara tadi seperti itu, ada bukti tulisannya, ada bukti dokumennya, terus masih dikatakan menafsirkan kitab suci, orang tuh menafsirkan apanya gitu. Enggak, kan kita cuma baca. Nah, itu. Menampilkan data-data. Ya. Jadi, kalau begini kan kita tidak menafsirkan, tidak menafsirkan kitab orang gitu. Iya. Kita cuma membacakan buku-buku yang ada di sini. Kalau memang teman-teman Kristen tidak setuju dengan perkataan saya, ya bikin buku tandingan untuk membantah ini gitu loh. Tandingin bukunya. Iya. Ya. Nah, ini ada informasi. Ya. Siap. Insya Allah mohon doanya ya dari para pemirsa. Buku saya yang tadinya berjudul Bible Oh Bible. Oh iya, udah jadi belum tuh? Sebenarnya udah jadi, udah lama. Cuman penerbitnya ini yang pada nggak berani terbitin. Oke. Nah, alhamdulillah ini ada penerbit yang berani nerbitin. Tapi dia nggak terima dengan judulnya. Dia nggak mau dengan judul Bible Oh Bible. Jadi minta judulnya diganti. Oke. Ada usulan judulnya apa? Apa? Kemarin saya ada punya usulan gini, opsi judulnya Bible Expose. Terlalu tajam juga. Expose-nya pakai D gitu. Terlalu tajam juga. Hah? Terlalu tajam. Masih juga. tajam? Tapi siapa dong? Perbandingan antar 4 gospel misalnya. Loh, enggak dong. Di buku saya Bible Oh Bible yang dulu itu, kan memang saya bagi menjadi 2 bagian utama. Oke. Bagian pertama itu khusus kontradiksi dalam Perjanjian Baru. Ya. Bagian kedua itu kontradiksi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke. Kalau yang bagian pertama, yang Perjanjian Baru itu hanya khusus 4 gospel. Oke. Gitu. Kalau gitu kontradiksi dalam Bible itu aja netral kan memang fakta juga. Kontradiksi dalam Bible, adem tapi nyelekit. Udahlah, kemarin udah dirapatin, udah disetujuin Bible Expose. Nah, jadi mohon doanya para pemirsa ya. Insya Allah buku saya itu nanti akan diterbitkan atau di launching akhir bulan Juni 2024. Insya Allah mohon doanya ya. Pada sebuah acara yang insya Allah nanti akan diadakan di Jakarta Selatan. Mungkin tunggu flyer saya aja ya, flyer. Nanti kita akan buat flyer. Kasih kuisnya sekarang. Nanti yang menang, misalnya 5 orang.
Dia beli, terus tanda tangan satuan di langsung sih. Nanti di tempat itu pada acara itu nanti kita semua sekalian dapat jual tanda buku. Ya semua yang beli pada saat acara itu dapat tanda tangan. Oke. Gitu. Nanti kalau gue pegal pakai stempel aja. Iyalah, stempel aja cepet. Ya jadi sekalian nanti kita juga acaranya bukan acara cuman saya aja. Nanti kita juga mengundang narasumber-narasumber lain. Ya. Insya Allah kita sekarang juga sedang berkomunikasi dengan beberapa narasumber yang lain untuk meramaikan acara tersebut. Ya, jadi intinya kita melakukan dakwah ini, ya dakwah ini kita anggap sebagai dakwah tauhid. Karena dakwah kristologi buat kami itu adalah dakwah tauhid. Maksudnya apa? Yaitu dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya, bukan berarti kita mengekspos kitabnya saudara-saudara kita yang Kristen, bukan berarti kita mengajak untuk membenci orangnya, bukan, sama sekali bukan. Ya, setiap warga negara Indonesia diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita tetap harus menghormati mereka, tetap kita harus bertoleransi dengan mereka. Tetapi kenapa kita perlu belajar begini? Karena masih ada upaya pemurtatan. Pertama ya. Yang kedua, yang di STT juga belajar Islamologi. Oh belajar, berapa SKS kemarin yang calon pendeta? Macam-macam, ada yang macam-macam lah. 3 SKS minimal. Ada yang 3 SKS, ada yang bilang berapa SKS lah, saya nggak terlalu merhatiin lah. Tetapi kalangan Kristen di sekolah tinggi teologi mereka juga belajar Islamologi. Kalau nggak percaya teman-teman boleh cek di websitenya STT, cek ada nggak mata kuliah Islamologi, coba cek, ada nggak? Ya, ada, masih ada. Oke, jadi kajian-kajian kita ini yang seperti ini kami selalu berusaha akademis dan ilmiah, tidak ada asumsi. Jadi semuanya ada dokumennya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan di akhir bulan Juni nanti kita bisa melaksanakan acara tersebut dengan baik dan lancar dan juga bisa memberi manfaat buat para pemirsa, ya. Nah, yang mau disampaikan lagi? Udah cukup kalau dari saya. Cukup? Cukup. Berapa menit? Hampir 1 jam ya? Nggak ada ya? Baik. Kurang lebih hampir 1 jam. Ya, gitu ya. Apa lagi ya mungkin ya yang ini Ustadz Unggul masih masih debat-debat di TikTok. Masih, cuma kadang suka bosen. Udah bosen. Kebanyakan teologi soalnya. Kalau saya kan lebih seneng kritik teks. Nah itu ya. Jadi kalau kebanyakan debat teologi, jatuh-jatuhnya nanti pada akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, keyakinan mereka ya harus dihargai karena dijamin oleh negara, keyakinan kita juga dijamin oleh negara. Masing-masing jadi lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bicara begini, ya bantahlah yang nulis buku. Begitu. Kalau kritik teks, sejarah gereja, sejarah kanonisasi nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kenapa? Ya mereka gimana balesnya coba. Tapi kalau cuma bicara teologi, ayat-ayat. Karena nggak ada yang nguasain. Yang kelas jemaat juga udah bisa. Ya, tadi sore saya juga kedatangan. Ya, usia masih muda lah, tapi sudah dewasa lah ya. Ngakunya ya jemaat gereja. Tetapi ketika bicara kayak begini sama sekali nggak tahu deh. Iya. Sama sekali nggak tahu. Taunya cuma Trinitas gitu aja. Justru kalau saya amati banyak saudara-saudara kita yang kekristenan mendapatkan informasi dari apologet Islam. Malah gitu ya? Iya. Karena kan mereka kalau di gereja cuma satu arah. Dari pendeta atau romo kepada jemaat. Nah ini juga bagus nih buku ini nih. Saya juga punya buku yang judulnya sama, tapi penulisnya berbeda gitu ya. Nih, Why New Testament Scholars Challenge Church Traditions. Artinya mengapa sarjana-sarjana perjanjian baru menantang tradisi gereja. Yaitu yang tadi dibicarakan. Tradisi gereja mengatakan ini menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sarjana-sarjana perjanjian baru menentang, artinya bukan mereka yang menulis. Yang menulis adalah orang-orang yang di luar Palestina, ya di luar tempat Yesus hidup gitu. Nah sekarang kan mudahnya begini, Yesus dan murid-muridnya mereka adalah bangsa Israel. Di daerah Palestina itu mereka ada menggunakan bahasa Ibrani dan menggunakan bahasa Aramaik, ya kan? Aramaik itu ada yang Aramaik utara, ada yang Aramaik selatan. Bahasa Ibrani banyak digunakan dalam hal ritual ibadah. Sedangkan bahasa Aramaik banyak digunakan untuk bahasa sehari-hari. Sekarang bagaimana ceritanya? Yesus yang berbahasa sehari-harinya Aramaik, tiba-tiba kitab sucinya dalam bahasa Yunani yang di luar Kristen. Bangsa
di daerah Palestina itu memang pada saat Yesus masih hidup memang berada di bawah penguasaan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Tetapi ya kan tetap tidak make sense gitu kalau Yesus yang berbahasa aslinya Aramaik, murid-muridnya juga berbahasa Aramaik, murid-murid Yesus juga dianggap sebagai orang-orang yang tidak terpelajar, gitu ya. Bagaimana bisa timbul kitab sucinya yang timbulnya puluhan tahun setelah Yesus nggak ada, bahkan dikanonisasinya 4 abad sesudah Yesus nggak ada, dalam bahasa penjajah gitu loh. Iya. Itu yang nggak masuk nalar gitu. Ya. Nurul. Nggak masuk Nurul. Oh, nalar udah pindah ya? Udah pindah. Ya gitu ya. Ya. Apa mungkin kita ini kasih kesempatan buat yang mau tanya? Boleh. Bisa dibaca langsung ya di situ ya. Kalau di situ bisa ditampilin nggak sih? Nggak bisa ya? Di Vmake nggak bisa ditampilin ya? Di Tatondi bisa kebaca. Di sini kebaca tapi nggak bisa Ya. ditampilkan. Pilih aja beberapa pertanyaan. Coba siapa dari pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, ketiknya tanya _2. Nah, pertanyaannya apa gitu ya? Kita kasih waktu beberapa menit lah. Oke, siap. Silakan kalau mau sampaikan. Apa nih? Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi jangan dikira nanti kita cuman bisanya monolog gitu ya. Dari sekian banyak yang nonton, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Audio aman ya, audio ya? Audio aman. Di monitor nggak sih audionya di situ? Pakai apa? Nggak pakai itu? Hah? Bagus ya? Belum ada yang nanya nih. Berarti udah paham penjelasannya, penjabarannya. Ini ada Profesor Dr. Wahyudi tanya, silakan, Prof. Boleh. Waduh. Silakan. Mana nih? Paulus sebenarnya siapa? Kenapa Paulus bisa bikin narasi-narasi? Paulus itu sebenarnya dia juga blasteran, setengah Yahudi. Ya. Bapaknya dari bangsa Israel, kaum Yahudi, dari suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Ibunya dari Tarsus Yunani gitu. Makanya nama awalnya Saul van Tarsus ya. Awalnya Saulus gitu, nama awalnya Saulus. Ya. Nah, Paulus itu sebenarnya awalnya karirnya itu di pemerintahan Romawi. Awalnya dia adalah kepala tentara Romawi yang mengejar-ngejar pengikut Yesus. Ya, dipenjara, dibunuh, ditangkap gitu. Dan Paulus tidak pernah ketemu Yesus secara fisik, ya. Namun kemudian ketika ada perjalanan mau cari pengikut Yesus ke Damsyik, di tengah perjalanan Paulus dan teman-temannya ngakunya melihat cahaya, mendengar suara. Setelah itu baru Saulus berubah nama menjadi Paulus. Paulus ini mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, ya, untuk bangsa non-Yahudi. Ya. Nah, sebenarnya jadi kalau kita lihat agama Kristen itu sebenarnya pada saat Yesus masih hidup itu belum dikenal, ya. Tetapi ketika Paulus mengaku bertobat, ketika dia mulai memberitakan tentang Yesus, baru mereka disebut sebagai Kristen. Okay. Tapi apa yang ditulis oleh Paulus itu istilahnya apa ya disebutnya? Ajaran yang memberitakan Yesus gitu, ya, bukan ajaran yang mengikuti ajaran Yesus. Kalau kita mau mempelajari ajaran Yesus di dalam Bible, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus apalagi doanya sujud, Yesus kalau kita baca matinya dikafanin. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang dari mulai yang bapak-bapak dari gereja awal sampai sekarang, yang terjadi atau yang diikuti kan bukan yang begini, malah Islam yang mengikuti begini kan.
Islam puasa, Islam sunat, Islam nggak makan babi, Islam mati dikafanin, Islam juga doanya sujud gitu. Malah kita yang melakukan ibadahnya mirip dengan Yesus dalam Bible. Tapi Kristen malah yang tidak melakukan gitu. Berarti kan kalau disebut Kristen pengikut Kristus, bener apa salah gitu. Ya kan? Gitu ya. Sekilas ya mengenai Paulus ya. Mana lagi nih pertanyaan? Waduh, ada yang tanya. Apakah OTN di Indonesia pantas hidup di negeri Pancasila karena Tuhannya tiga? Jangan salah, gini ya. Teman-teman Kristen tetap mengatakan bahwa Tuhannya itu Esa. Tetap ya mengatakan Esa. Yeah. Tetapi mereka beranggapan bahwa Tuhannya saudara kita yang Kristen itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah itu aja bedanya. 3 pribadi, 1 hakikat. 1 hakikat. Jadi mereka berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah Esa. Yeah. Itu tetap di dalam akidah mereka. Yeah. Yaitu cuman ada keyakinan tambahan bahwa Tuhan mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Mereka mengatakan bahwa yang ketiga pribadi itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ini keyakinan dari saudara kita yang Kristen. Ini kita perlu hargai, tidak apa-apa, tidak masalah. Keyakinan orang lain seperti apa itu kita tidak boleh paksa gitu ya. Yeah. Namun begitu, kan mereka masih melakukan upaya-upaya kristenisasi. Nah itu yang harus kita cegah. Yeah. Di Indonesia sudah ada aturan, keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Gitu. Tadi saya baca itu kepada orang yang datang tadi tentang pernikahan beda agama. Mau baca nggak? Boleh. Di 2 Korintus 6:14. Ada nggak? Oh kalau nggak ini aja nih. Ini kita sama-sama bacain tafsirnya nih. Di sini nggak ada 2 Korintus ya. Nih. Tafsirnya ini loh, apa namanya? 2 Korintus 6:14. Ya, 2 Korintus 6:14. Atau saya bukain di ini juga ya, supaya pemirsa juga bisa baca ya. 2 Korintus. Sebentar. Oke. Biar teman-teman yang di rumah juga bisa baca nih. Ini tadi saya bacain ini juga, tafsirnya itu ini loh, keras loh. 6:14. Coba ditayangin. Itu baca di TV aja kok masih ini? Sebentar. Sebentar ya. Pakai obat ganteng dulu. Ini, bisa nggak ditayangin yang di laptop saya? Nah, itu. Kebaca nggak, Tat? Oke, baca. 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dilarang ini nikah beda agama. Ya, nah ini kan ayatnya. Kita baca tafsirannya nih, yang ini nih ya. Nih, kolom ini nih ya. Tafsiran. Saya buka nih. Oke. Ya. Nah, full life. Coba bacain dari sini. Full life. Dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Referensi ayat 2 Korintus 6:14-16 gitu. Ya, bawahnya lagi. Lihat artikel 3 jenis orang. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang yang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia,
kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Dunia usaha aja nggak boleh. Nggak Kak. boleh. Persahabatan karib aja nggak boleh kan? Nggak boleh. Berarti boleh nggak berteman? Nggak boleh sebenarnya kalau menurut ini. Menurut ini harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini juga penting nih. Sekarang nih yang kalimat berikutnya tuh. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Tuh, jadi berteman nggak boleh, tapi kalau berteman dengan orang bukan Kristen hanya untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Iya. Berarti kristenisasi bukan? Kristenisasi ini. Nah, itu. Iya. Pacaran nggak boleh. Nikah nggak boleh. Bisnis nggak boleh. Tapi giliran menunjukkan jalan keselamatan ini boleh. Kan misi nih. Nah, itu. Misionaris. Nah, itu. Jelas ya? Jelas. Oke, ditutup. Back to laptop. Oke, gitu. Udah, cukup. Kayaknya udah ya. Lengkap banget. Cukup ya, ini udah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ini Ustadz Unggul sudah ditunggu sama nyonya di rumah gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kajian-kajian kami ini sifatnya adalah akademis dan ilmiah yang ada sumber dokumennya. Jadi kami tidak berusaha menafsirkan kitab suci siapa-siapa. Bahkan tadi kami membacakan tafsir daripada kitab suci teman-teman yang Kristen. Oke, jadi tujuannya adalah kami tidak bukan untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Tadi sudah jelas kan, orang Kristen boleh berhubungan dengan orang non-Kristen hanya untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Oke? Nah, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat para pemirsa atas perhatiannya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke BSI ya dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Nah, barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian teman-teman ya, semoga semuanya membawa manfaat dan menambah iman kita kepada Islam. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Baiklah, semoga kita ketemu lagi di waktu yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.